Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di channel Ngopi di Kota. Ngobrol pencegahan infeksi di kota-kota Indonesia. Dan kali ini saya akan membagikan terkait dengan pembahasan meropenem. Nah, dalam video ini kita akan membahas meropenem. Sebagaimana kita ketahui bahwa eh, cukup banyak jenis antibiotik dan salah satunya meropenem bisa dikatakan dia suatu antibiotik yang dianggap eh, top atau antibiotik terbaik gitu ya. Ada antibiotik yang terampuh. Bahkan saya pernah membuat tulisan judulnya adalah Mero. Are you a real hero? Gitu. Artinya Mero, Mero itu meropenem panggilannya gitu. Berarti kita punya panggilan Mero, nama yang sering disebut di bangsal-bangsal perawatan. Ya, misalnya pasien dengan demam, pasien meningkat leukositnya, ya. Kemudian pasien yang sudah mendapatkan antibiotik, tapi klinisnya tidak kunjung ada perbaikan. Kemudian disebutlah nama meropenem. Ya. Jadi kalau kita bicara superhero, ada ada tokoh Batman gitu ya, yang kemudian dia akan hadir saat lampu di kota si Batman ini, Gotham City ini memancar, ada logo Batman dinyalakan. Hanya Batman saja yang akan datang, tapi kali ini logonya, sinarnya bernama Meropenem. Ya, Meropenem ini adalah merupakan antibiotik dari golongan carbapenem. Carbapenem. Jadi kita tahu bahwa antibiotik itu ada yang kerjanya di dinding sel. Berarti ini dinding sel ya, ini handphone ini dinding sel. Nah, dinding sel ini antibiotik yang bekerja di dinding sel ini yang kita sebut sebagai antibiotik beta lactam. Ada golongan penisilin, golongan cefalosporin, golongan carbapenem, dan golongan monobactam. Nah, salah satunya dari carbapenem itu adalah meropenem. Memang carbapenem ini adalah antibiotik yang memiliki spektrum aktivitas yang paling luas dibandingkan golongan beta lactam lainnya. Tadi golongan penicillin atau cephalosporin atau monobactam, carbapenem paling luas. Nah, menariknya ya, di dalam struktur dari beta lactam yang carbapenem ini memiliki sebuah rantai, ya, rantai samping yang disebut sebagai hidroksietil. Nah, rantai hidroksietil ini yang membuat meropenem stabil. Jadi stabil terhadap apa? Stabil terhadap beta lactamase. Oleh karena itu, kita bisa katakan bahwa meropenem ini menjadi solusi, jawaban, terapi bila kemudian kita temukan resistensi terhadap golongan cefalosporin, resistensi terkait dengan ISBL, Extended Spectrum Beta Lactamase. Jadi kalau ada pertanyaan kapan sih kita pakai Mero, tidak di ujung atau di awal gitu, tapi justru kita harus pastikan bahwa ini ada indikasi. Salah satu indikasi adalah adanya aktivitas beta laktamase yang akan menghancurkan antibiotik-antibiotik yang bekerja di beta laktam. Dan meropenem bisa kita keluarkan saat ada kondisi itu. Sehingga tidak salah jika kemudian tadi di awal saya katakan bahwa meropenem itu superhero gitu ya. Nah, namun yang menjadi perhatian kita berikutnya adalah superhero ini tidak semuanya bisa melawan semua musuh. Sama, apakah meropenem bisa untuk semua bakteri? Tidak, karena meropenem memiliki aktivitas in vitro, ya, in vitro. Jadi kita kalau bicara in vitro artinya yang ada di hasil lab itu terhadap beberapa kuman saja, tidak semuanya. Ya. Misalnya, baik pada Coccus gram positif aerob, seperti Staphylococcus, Streptococcus, ya,
Streptococcus pun tidak semuanya, ada yang Streptococcus viridans saja, grup A, B, C, Bacillus. Ya, Bacillus ini kuman gram positif, ya. Kemudian Listeria monocytogenes. Dan bisa sebetulnya untuk seperti Pseudomonas aeruginosa, tapi harus diingat bahwa di dalam keluarga besar Carbapenem, di mana di situ ada Meropenem, ada yang lebih spesifik ke Pseudomonas, namanya Doripenem. Makanya sering disebut sebagai Doripenem itu adalah Pseudomonal Carbapenem. Nah, jadi lebih spesifik. Sebaiknya kalau memang dia sudah yakin penyebabnya atau Pseudomonas sebagai patogen, maka gunakan Doripenem. Kemudian ada poin yang perlu disampaikan juga bahwa karbapenem itu rata-rata menginjus kejang. Namun dari seluruh karbapenem, imipenem bisa dikatakan yang paling tinggi potensi untuk menimbulkan kejang pada pasien. Sedangkan meropenem dia tidak menyebabkan kejang. Dan poin berikutnya adalah terkait dengan penggunaan meropenem yang berlebihan. Hati-hati karena akan menyebabkan gejala atau menyebabkan suatu proses penyakit lainnya akibat obat ini, misalnya terjadi colitis pseudomembran, kemudian ada reaksi alergi, gatal, urtikaria gitu ya. Walaupun angkanya tidak besar dalam artian kalau kita bicara angka, tapi kalau bicara terkait kemanusiaan, apapun itu harus kita anggap serius ya. Seperti gatal, urtikaria ini kan cuma 3%. Kemudian juga kita harus waspada terkait dengan peningkatan hasil lab seperti serum transminase, kemudian timbul leukopeni, kemudian trombositopeni. Ini terjadi pada pemakaian meropenem juga. Nah, dari sinilah kemudian menjawab pertanyaan di atas, Mero, are you a real hero? Jika disepakati bahwa meropenem ada hero, maka sebagaimana pahlawan, maka tempatkanlah ia di podium yang terhormat. Caranya bagaimana? Pastikan indikasinya. Tadi saya sudah sebutkan indikasi-indikasinya. Jadi kalau pasien ada kemudian riwayat eh, colitis pseudomembran atau urtikaria atau kemudian saat pemberian meropenem kemudian terjadi leukopeni, trombositopeni, ya stop saja ya sesuai indikasinya. Kemudian yakinkan bahwa organ yang dituju bisa dipenetrasi. Ingat, tidak semua antibiotik bisa masuk ke semua organ. Kita harus mempelajari farmakokinetik, farmakodinamiknya, ya. Di situ nanti kita akan tahu namanya volume distribution dan lain-lain. Yang itu akan mempengaruhi perjalanan obat ini ke tempat infeksi. Dan disesuaikan dosisnya, cara pemberian, ya, tentu saja kita harus merujuk pada literasi yang benar. Kemudian perlu juga diingat bahwa setiap antibiotik perlu ditinjau tadi farmakokinetik, farmakodinamik, hasil kultur, dan paling penting adalah klinis pasien. Karena klinis pasien pasti berbeda-beda dan ada perubahan dinamis setiap harinya. Dan harus ditinjau apa spesiesnya, apakah sesuai panel antibiotiknya, apa jenis sampelnya, ya, apa hasil kultur ini kemudian bermakna klinis, karena kultur bisa saja patogen, bisa saja kolonisasi, bisa saja flora normal, kontaminasi, dan tentu saja sesuai dengan klinis pasien, dan tentu saja juga interaksi obat-obat yang didapatkan oleh pasien dengan meropenem ini. Dan terakhir, harap diingat bahwa antibiotik bukan satu-satunya jawaban atas infeksi. Ada faktor kondisi sistem imun, gizi, underlying disease yang mempengaruhi terapi pasien. Sehingga kalau dikatakan apakah Mero, are you a hero? Maka Mero bukan hero yang kita bayangkan untuk semuanya. Ya. Sehingga meropenem sebagai halnya antibiotik lain bukan ditempatkan sebagai obat untuk pereda demam, bukan penurun leukose tinggi, apalagi obat untuk meredakan kecemasan dari nakes atau dari pasien atau keluarga pasien. Jadi indikasi-indikasi penggunaan meropenem itu yang kita sampaikan tadi.
Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bertemu dengan video-video di channel Ngopi di Kota yang lainnya dan mudah-mudahan ini bisa diimplementasi. Patria es Humanidad, tidak ada kebangsaan selain kemanusiaan, selamat melayani, selamat mengimplementasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.